Permisi Pak Handri, ini teman saya ada yang masih di waiting room. Sudah saya admin ya. Sudah saya update. Oh sudah, terima kasih Pak. Ya, masih. Ulang ya berarti. Jadi misalnya ada balok di sini, nanti dia bisa ngambil terus naruh ke palet yang di sebelahnya. Oke, jadi itu contoh programnya. Ini kalian tak ajari buat dari nol ya. Jadi pertama pilih program robot, terus pilih yang empty program. Jadi kalau di sini sudah kelihatan di sebelah kiri itu ada tulisannya empty, soalnya masih belum ada programnya. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah kita pencet structure, terus pilih yang wizard, terus dipilih yang pilihan palette. Nah, di situ nanti palette-nya bisa dipencet. Palette-nya ada beberapa subkategori, salah satunya pattern, nanti bisa dipilih yang mau yang line, square, box, atau list. Jadi kalau line ini berarti dia itu cuma garis, kalau misalnya square itu berarti bentuk 2 dimensi, kotak misalnya. Kalau box ini berarti 3 dimensi. Kalau list itu berarti letaknya random, letaknya apa? Nggak ada patternnya, bisa kita atur secara manual. Kayak gitu. Terus berarti karena palet kita ini bentuknya kotak, saya pilih yang square. Nah, terus sekarang yang perlu dilakukan adalah menentukan corner-cornernya. Kalau persegi kan berarti cornernya ada 4. Nah, kalau dilihat di kanan bawah itu kan ada yang kayak contoh bidangnya. Berarti yang perlu dilakukan adalah men-setting corner pertama berarti di pojok kiri atas. Misal saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Terus yang perlu saya lakukan adalah ini. Saya pindah ininya, capitnya ke corner pertama. Lihat sampai di sini. Read file. Ini bentar. Jadi ini bisa saya pencet free drive juga supaya URL ini bisa digerakkan secara bebas. Ini saya minta tolong bantuan Topper. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini nanti jadi titik corner ke satunya, kayak gitu. Nah, terus saya pencet OK. Nah, itu jadi corner ke satu. Nah, saya selanjutnya adalah harus menentukan corner kedua. Jadi baloknya ditaruh yang di kiri bawah seperti yang digambar. Terus tinggal spesify posisinya lagi.
feedbacknya. Tangan Kirim. tadi itu mana? Kiri. Hmm. Atas. Ya. Lagi. Jadi kalau bisa itu setengah mungkin. Kita pencet OK, terus selanjutnya quarter yang ketiga. Itu berarti di kanan bawah kan. Jadi ini, tapi tidak di kanan bawah. Oh, terus di specify lagi. Oke. Nah, oke. Terus yang terakhir tinggal pilih corner yang terakhir. Oke. Lagi. Oke. Oke, terus jadi tadi itu yang pattern square kan. Sekarang kita harus melakukan yang pilot sequence. Jadi pilot sequence ini ada beberapa, ada approach, ada pattern point, ada RG2. RG2 itu nama capitannya. Terus set, wait, sama exit. Tak jelasin satu-satu ya. Approach itu sebelum robot ini nanti mau ngambil barang, capitnya itu mau di sebelah mana. Jadi anggapannya yang di sini saya set approach-nya itu di atasnya persis ya. Jadi nanti sebelum dia ngambil, posisi capitnya di atas barangnya persis, terus akan ngambil ke bawah kayak gitu. Jadi saya naikkan sedikit dari corner 1, tempat square pertama. Terus exit yang kedua itu exit. Exit itu nanti setelah diambil, luarnya capitnya mau kemana. Nah, berarti approach sama exitnya saya samakan ya. Oke, terus kalau pattern point ini letak capitnya nanti mau ngambilnya di mana. Jadi saya samakan dengan corner yang pertama. Oke, jadi pattern point saya set. Oke, yang set ini kita kasih no action dulu aja. Kalau wait ini boleh dikasih, boleh enggak. Di sini saya nggak ngasih. Next, next yang harus dilakukan adalah kita membuat palet lagi. Untuk yang tadi kan saya membuat palet yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini juga harus dibuat palet lagi. Oh iya, saya juga lupa. UR3 ini juga bisa otomatis menghitung berapa blok yang mau dipindah. Jadi kan di sini tadi cornernya kita cuma menentukan 4 kan. Nah, tapi di sini kita juga bisa menentukan dari poin 1 ke 2 itu ada berapa balok yang mau dipindah. Misal di sini kita yang mau dipindah itu di sini 2. Yang dari 2 ke 3 di sini ada 3. Jadi nanti dia akan menghitung otomatis jaraknya tanpa kita perlu set satu-satu kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah di palet kita pencet structure, wizard, terus pencet palet lagi, terus kita lakukan hal yang sama tapi di palet yang sebelahnya. Jadi kita pencet pattern, pilih yang square, terus tadi 1 ke 2 pilih ada 2, 2 ke 3 ada 3, terus first cornernya saya set yang di sebelah sini berarti. Oke, yang corner kedua.
Oke, corner ketiga. Terus corner yang terakhir. Pencet OK. Terus sekarang pada sequence yang kedua, approach-nya saya samakan dengan robotnya, saya pindah ke corner pertama dulu. Terus saya set lokasi itu sebagai pattern point-nya. Jadi itu kemudian yang harus dilakukan adalah kita nge-set approach dan exit-nya. Jadi approach ini saya samakan, terus saya naikkan sedikit. Oke, terus kita samakan dengan exit-nya juga. Set-nya nggak perlu dulu, weight-nya juga nggak perlu dulu. Nah, sekarang tanpa pencapitnya, kita coba dulu ya. Nah, ini sudah pattern-nya sudah benar, sesuai yang kita desain. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah nge-set capitnya. Kapan dia buka, kapan dia nutup. Kalau sekarang kan misalnya sini tak kasih balok, ya kan cuma apa? Dilewati aja. Nah, berarti sekarang logikanya berarti capitnya itu akan mencapit setelah pattern 1, karena pattern 1 itu adalah kapan robotnya itu sampai ke titik baloknya. Jadi setelahnya pattern 1, ini saya kasih capit dengan cara pergi ke structure, pergi ke UR caps, terus pencet yang RC2. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan lebar baloknya, capitnya mau seberapa. Saya di sini kasih aja 25 mili. Kelihatan nggak ya kalau saya pencet itu jadi mengecil itunya, pencapitnya. Kalau saya kasih 40, ini dia melebar lagi kayak gitu. Jadi karena di sini kita mau robotnya ngambil, jadi kita kasih 25. Nah, terus selanjutnya yang di bawah, setelahnya dia sampai ke posisi yang kita mau pindah, berarti kita harus buka lagi capitnya supaya bendanya pas. Berarti kita taruh lagi di structure, ya caps, RC2, terus kita kasih lebar yaitu misalnya 40 mili. Oke, dan kita coba. Nah, berarti sudah sesuai yang kita mau ya. Gitu, ini kita kasih contoh ada baloknya. Gitu. Sudah jelas ya berarti. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nanti ini cuma tak kasih contoh dulu, nanti minggu depan hari Selasa kalian ke lab terus nyoba sendiri. Jadi kalau bisa mumpung sekarang tanya dulu kalian kalau ada yang nggak ngerti. Biar besok kalau sudah sampai di lab langsung lancar ngerjakannya. Siko, mau tanya aku. Ya. Ini kalau di apa namanya, di polyscope-nya ini kan aku buka pellet ya. Iya. Itu dia aku ketinggalan point itu apa ya, ya? Apa? Pattern point. Jadi kayak defaultnya pellet gitu. Kan ada patternnya dipilih. Terus
palette sequence. Terus ada pattern point tadi apa point itu? Ini ya, palette. Terus ada pattern Oh, pattern point. Pattern point itu letak capitnya sampai ke baloknya. Jadi misal baloknya di sini, kalian mau ngambil baloknya kan capitnya nanti di sini kan. Nah ini berarti pattern point-nya. Jadi ini approach, ini pattern point, ini exit. Nah gitu. Jelas nggak ya? Glasgow. Oke. Oh iya, sama ada tambahan dari Pak Hamdi, nanti Selasa juga kalian nggak cuma palet tapi juga ada if juga pakai sensor buat otomasi gitu. Jadi misalnya nanti kalau misalnya sensornya mendeteksi ada box, nanti robotnya baru jalan dan lain-lain. Itu pakai yang set ini, tapi itu buat hari Selasa gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau kita coba variasi yang saja, katakan itu atau itu yang belum bisa kita diajarkan aja. Oke. Sekarang saya coba pakai yang warna oranye. Jadi kalau sebelumnya paletnya itu bentuknya kayak gini. Jadi sudah Paletnya seperti ini. Sekarang saya buat yang kayak gini ya. Jadi ini kan apa namanya, nggak ada patternnya. Cara gini kita perlu pakai palet yang list. Kasih itu. Supaya ini nggak ada. Tahu lagi. Dua lagi. Oke, tak taruh di meja. Jadi sekarang kita hapus. Caranya sebenarnya sama, cuma yang bedakan ini jadi ini saya hapus dulu, kemudian saya tadi pilih nambah lagi palet, ada di sini. Nah, palet terus kemudian di pattern ini berarti kita pilih yang list. Jadi aku pilih yang list, terus nah di sini ada beberapa waypoint kan. Waypoint ini itu titik anunya, titik baloknya. Di sini titiknya ada 6. Berarti nanti di sini waypointnya kembali ke 6. Nah kalau di sini masih ada 3, berarti kita perlu tambah lagi di sini. Tambah jadi 6 kan. Oke, jadi di sini yang perlu kita lakukan, kita set sama persis sama yang tadi, cuma kalau yang tadi kan cuma set cornernya. Kalau ini kita harus set satu-satu tempatnya. Jadi kan masa ini dalam itu yang ya. 16 ya.
jadi ini misalnya letak waypoint pertama dan waypoint kedua ini, berarti misalnya di belakangnya kita pindah. Oke, misalnya sudah pas, sudah oke. Terus waypoint 3 misalnya di yang sebelah sini, ini juga lemahnya bisa muter kayak gini. Kita pencet OK. Terus yang waypoint 4 berarti yang di bawahnya. Oke, waypoint 5 di sini. Jadi sebenarnya gerakan robot ini bisa pakai beberapa cara. Contohnya ini akan pakai move tool, terus bisa juga pakai free drive, bisa juga pakai titik koordinatnya ini diganti, bisa macam-macam. Oke. Terus yang terakhir, oke. Nah, approach-nya berarti sama kayak yang tadi. Kita pergi ke yang waypoint 1. Nah, jadi pattern point-nya di sini ya tadi. Tak set di waypoint, tapi pattern point keduanya di sini. Kalau approach-nya berarti akan naik sedikit. Nah, oke, exit-nya sama. Terus set-nya action dulu, wait-nya wait. Terus setelah pattern point ini jangan lupa dikasih capitnya lagi. Jadi di sini tak kasih 40 mili. Oke. Coba dulu ya. Nah, berarti sudah sesuai. Sekarang tak kasih sama blok juga. Jangan lupa sebelum mau nyoba harus diubah ke posisi awalnya dulu. Tapi sudah bisa ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Sangat persis sih sama yang sebelumnya. Sebelumnya Pak juga sih. Dari dimasukkan dia. Oh.
Di sini sekarang tak kasih waktu 15 menit. Kalian silakan dicoba di aplikasi kalian, di laptop kalian. Terus kalau misalnya ada yang bingung, nanti bisa tanya setelahnya. Soalnya nanti kan kalau Selasa itu kalian nyoba, waktunya itu terbatas. Kalau misalnya nanti nggak ngerti, jelasinnya berarti sana, makan waktu yang banyak. Nanti kelompok yang lain nggak kebagian juga, kayak gitu. Jadi di laptop kalian tuh sebenarnya bisa juga hampir sama persis melakukan ini, cuma bedanya nentuin apa namanya kayak corner atau waypointnya itu ya masih kayak virtual kayak gitu, nggak bisa langsung nyoba kayak gitu. Ya kayak gitu dulu ya berarti. Nggak usah dimatikan, saya akan coba dulu. Nanti kan kita masih online. Oke. Oke, kalian coba ya 15 menit ya. Ini kan masih online kan? Nah, kita tunggu ya. Karena minggu depan waktunya itu untuk terbagi kelompok itu kalau bisa 3 ya. Kebanyakan itu kesempatan nyobanya nggak banyak gitu. Ya. Nah, kalian coba virtualnya dulu. Ini kita tunggu. Mungkin ada yang tanyakan ya. Clear ya? Halo, jelas toh? Jelas, Pak. Kapan dulu ya, 15 menit. Kalau mau nanti kalian ada pertanyaan juga langsung ngomong aja nggak apa-apa. Mesti Pak, satu diulangi Pak tugasnya. Tempat saya putus-putus soalnya. Halo? Halo? Bisa tolong diulang nggak tugasnya? Tempatnya putus-putus soalnya. Oh, ini dikasih waktu 15 menit. Jadi apa namanya? Nanti hari Selasa kalian tuh kan bakal nyoba. Berkelompok kemungkinan isi 3, biar masing-masing kalian bisa nyoba juga. Nah, ini sekarang tak kasih waktu 15 menit buat kalian nyoba-nyoba dulu di laptop kalian. Hampir sama kok sama yang tadi tak lakuin. Cuma bedanya nge-set waypointnya secara virtual. Terus coba-cobaan kalau misalnya nggak ngerti langsung tanya aja nggak apa-apa, biar hari Selasa nanti waktu praktek nggak lama kayak gitu. Terus sama soalnya hari Selasa itu juga mau ditambah mau ditambah pakai sensor juga, jadi biar waktunya cepat terus kalian nggak ketinggalan. Jelas ya?
Halo, Ko. Mau tanya. Halo, Ko. Ya, Aku mau tanya yang di bagian palette sequence itu tuh kan ada yang namanya yang namanya apa? anchor position yang di palette sequence. Oh, Itu apa ya? ngaco apa ya? Coba dulu ya. Oke, Ko.
Halo, suara saya sudah masuk? Halo? Udah kok. Kita masih belum. Iya. Ya udah ini teman-teman ini untuk hari ini selesai ini dulu. Kalian ada tugas apa namanya? Kalian buat sebuah sequence tapi pakai if. Nanti kalian coba if-nya satu aja nggak apa-apa. Terus buat minggu depan. Terus buat tadi pertanyaan yang anchor itu mungkin minggu depan nanti dicari bakal dijawab sama Pak Handri. Terus sudah itu aja. Apa ada pertanyaan mungkin? Itu kapan dikumpul? Hari Rabu ya? Nanti nggak dikumpulkan sih, cuma buat kalian coba. Nanti mungkin hari Selasa dicoba atau gimana? Oh, pakai if ya? Iya. Itu ya, ini apa patternnya dia ambil barang di tempat yang sama terus ya kok. Ya? Apa ambil barang itu di tempat yang sama terus ya. Maksudnya dia ambil baru taruh itu apa barangnya diambil dari tempat yang sama terus, jadi kayak kita harus sediakan terus barangnya di itu tempat. Iya. Oke. Thank you kok. Kita bisa sama-sama bedanya apa? Kita coba ya, kalian bisa melihat gitu. Setelah itu baru kita selesai. Ya, silakan. Jadi
Oke, untuk bedanya ini ya. Jadi event sama thread bedanya jelas ya. Ya, jadi kalau thread itu lebih bakal multitasking, dia berjalan bersama-sama. Event itu kalau di Migro itu seperti interrupt sebenarnya. Ya, dia seperti interrupt, terus kemudian dia akan kembali lagi menjalankan kembali ke posisinya. Kalau ini berjalan dua multitasking, bedanya sih itu aja. Ya. Ya. Suaranya tidak masuk. Ini suaranya masuk enggak ya? Masuk, Pak. Ya mungkin karena kita pakai masker ya, suaranya jadi kecil ya. Tapi di sini ada beberapa orang, jadi kita harus pakai masker gitu. Tapi ya, jelas ya. Jadi poinnya adalah ketika event itu seperti internet, kalau internet itu berjalan bersama-sama, multitasking ya. Itu yang membedakan. Bagaimana kapan pakai thread, kapan pakai event gitu. Ya, itu aja sih. Ya, kita tambah. Oke. Nah, tadi dikasih tugas sama Jenny untuk kalian mencoba setidaknya 1-2 sensor. Sensornya bisa pakai di out aja atau mau pakai di in tapi simulasi juga bisa. Nah, minggu depan saya harapkan kalian bisa mencoba sendiri di robotnya. Kalian nata approach-nya sendiri, nata exit-nya sendiri, terus kemudian dijalankan pakai if, gitu, ya. Nanti untuk kelompok saya coba diskusikan sama Christopher, nanti dia dikabarin sama Christopher, ya. Saya berusaha untuk tidak terlalu besar kelompoknya, biar bisa nyoba lebih efektif, gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ya, kalau ada yang ditanyakan, kalian coba mandiri untuk simulasinya 1 if ya. Oke, kita ketemu hari Selasa ya. Nanti waktunya tunggu sesuai jadwalnya aja biar nggak terlalu ramai. Oh iya, jangan lupa isi form izin ya. Jangan lupa isi form izin. Kalau satu-satu mungkin nggak masalah, tapi kalau banyak takutnya tidak diizinkan. Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pak, Ya, ya, saya. Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya nggak jelas ya? Ini sekali ini. Iya. Halo, halo. Halo, ya, ini jelas? Lumayan. Nah, jadi nanti minggu depan hari Selasa kita akan melakukan percobaan untuk kelompok nanti nunggu update dari Christopher ya. Begitu. Nah, untuk tugas mandirinya ya. Enggak, lanjut, Pak. Nah, untuk tugas mandirinya kalian coba simulasi sendiri menggunakan pick and place tadi, pakai 1 if, pakai 1 sensor saja. Kreasi kalian sendiri. If-nya itu benar-benar dipasang sensornya ke robotnya. Yang membedakan itu, ya, psikomotorik kalian akan gunakan di sini. Gitu. Oke, jelas? Lumayan, Pak. Oke, lumayan ya. Baik, nanti untuk Yosef, kalau tetap yang hari Selasa itu bisa ikut nggak masalah ya. Gitu. Oke, baik. Selamat siang.